warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilya Ismail di Tiga Mata Channel. Tentunya Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga protokol COVID atau protokol COVID-19 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Kabupaten Aceh Timur ya. Oke pemirsa, di kali ini saya tetap masih dalam episode tentang pendaftaran bantuan UMKM di Kabupaten Aceh Timur. Nah pemirsa semua, di episode kali ini saya akan menjelaskan, atau episode yang ketiga ini, bagaimana cara mendaftar melalui PC ya, melalui laptop Anda atau melalui PC Anda di rumah, bagaimana Anda mendaftar atau mengisi formulir pendaftarannya. Tentunya sebelum saya jelaskan ini semua, Anda jangan lupa subscribe channel Tiga Mata ini. Nah, ini semuanya saya memberi informasi kepada Anda semua sehingga Anda berlangganan dengan channel Tiga Mata ini. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita saksikan bagaimana cara mengisi form registrasi bantuan UMKM tahap 2 Kabupaten Aceh Timur yang batas waktunya masih lama sebenarnya, di 20 November 2020. Oke, terima kasih, silakan. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Tiga Mata Channel akan menjelaskan kepada Anda semua atau masyarakat Aceh Timur, yaitu cara mendaftar bantuan UMKM tahap 2 Kabupaten Aceh Timur melalui PC atau laptop Anda. Nah, di 2 episode yang lalu telah saya jelaskan bagaimana cara mendaftar dengan menggunakan ponsel Android Anda. Nah, kali ini akan saya jelaskan melalui PC atau laptop Anda. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Aceh Timur, ini khusus untuk Aceh Timur karena pendaftarannya masih lama ditutup, yaitu pada tanggal 20 November nanti ya ditutup, masih sangat lama, 1 bulan lebih lagi. Jadi bagi Anda yang belum mendaftar ya silahkan mendaftar. Dan pada tutorial kali ini saya mencoba untuk menjelaskan kepada Anda. Mungkin Anda yang punya laptop atau yang punya PC di rumah Anda bisa daftar sendiri ya dengan mudah. Oke, kita yang pertama di sini saya akan menjelaskan yang pertama kepada Anda adalah kita membuat folder dulu, yaitu dibuat folder di PC Anda. Saya rasa di sini saya menggunakan DD. Saya membuat folder namanya UMKM ya, UMKM, karena ini banyak kali folder saya ini, macam-macam ada foldernya. Saya cari aja UMKM di sini. Nah, di sini kita melihat ada folder DD yang saya buat, atau kita buat baru pun boleh, namanya UMKM. Sebuah folder ini bermanfaat supaya kita gampang ya mengambil file yang kita simpan, seperti file KTP Anda, foto surat keterangan kepala desa, ataupun foto usaha Anda ya, yang nantinya Anda akan upload ke aplikasi ataupun ke form pendaftaran bantuan UMKM ya. Ini kita lihat, saya sudah buat sebuah folder yang bernama UMKM. Kita lihat di sini, ini dia UMKM. Nah, di sini di file yang UMKM ini ada KTP yang pertama, kemudian ada surat keterangan kepala desa, kemudian ada usaha, ini usaha kerupuk ya, foto usaha. Nah, yang pertama sekali kita robah ketiga foto-foto ini dalam bentuk file PDF ya. Nah, yang pertama kita rubah KTP. Di sini dalam merubah file PDF-nya saya menggunakan aplikasi ataupun software yang sudah ada di laptop Anda masing-masing. Saya menggunakan Photoshop. Nah, Photoshop CS3 ini ya, saya pakai di laptop saya. Nah, kita tunggu Photoshop-nya terbuka. Kita melihat di sini sudah ada file KTP-nya yang kita robah ke PDF. Setelah kita robah, kalau kita lihat ukurannya sangat besar, kita kecilkan ukurannya di sini ya. Nah, ini ukurannya 318
pixel, tingginya kemudian lebarnya tingginya 159, kemudian lebarnya 318. Nah, jadi kemudian kita select file yang ada di paling sudut ini yang ini. Kemudian kita save, kita save ke folder UKM, yaitu masih namanya KTP. Nah, di sini kita robah menjadi uh, PDF. Nah, ini dia. Kita robah di sini Photoshop PDF. Nah, kita tekan di sini, jadi berubah PDF. Nah, kita save. Nah, begitu. Jadi uh, sudah KTP kita ini, kita tekan OK. Kemudian di sini kita pilih press quality atau mau kita buat ya. Kenapa saya buat press quality? Supaya ukurannya lebih agak kecil ya. Nah, ini saya buat press quality, kemudian save PDF atau simpan ya. Simpan PDF Anda, tekan yes. Nah, ini PDF-nya sudah tersimpan. Kita buka lagi di UKM kita, di file UKM ini sudah ada PDF KTP. Nah, kemudian kita membuat surat keterangan ini menjadi PDF juga, surat keterangan gesi yang telah kita. Nah, surat keterangan gesi kepala desa di sini ya, surat keterangan kepala desa ini atau dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk PDF yang ada sudah simpan itu sudah lebih bagus ya. Tapi karena saya simpan dalam bentuk foto, nah saya open kembali, kemudian saya open di Photoshop. Nah, kemudian ini kita lihat surat keterangan, kemudian saya cek image-nya, ukuran image-nya berapa. Nah, gini. Dah, kemudian saya simpan lagi menjadi PDF. Kemudian saya ambil di sini PDF. Nah, PDF. Nah, kemudian saya save. Nah, kita tekan OK lagi. Masih dalam press quality-nya ya ini ya. Kita save jadi PDF. Yes. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke folder UMKM kita robah foto ini menjadi PDF. Nah, kita robah menjadi PDF. Kita open lagi ke Photoshop. Nah, di sini ukuran fotonya kita lihat dulu. Ukuran fotonya seberapa? Message, berarti masih nanti kalaupun kita save ke PDF ini masih di bawah 1 KB ya. Oke, kita simpan lagi ke PDF, save, kemudian kita pilih PDF. Nah, ini sudah kita simpan, kita tekan OK, OK lagi. Nah, kita save lagi ya. Oke, ini semua tiga file yang harus kita upload ke form registrasi atau form pendaftarannya sudah kita jadikan PDF. Nah, kita lihat bersama ketiga-tiganya sudah berubah menjadi file PDF. Itu KTP PDF, kemudian surat keterangan PDF, kemudian foto usaha PDF. Nah, ini kita buang aja supaya kita tidak ragu lagi nanti di saat menguploadnya ke form. Nah, kita buang aja, jadi tinggal ada KTP, surat keterangan, kepala desa, dan usaha kerupuk ini ya. Ini udah ada 3 ya. Kemudian pemirsa, setelah ini kita siapkan semua di sebuah folder tadi, yaitu saya simpan di D ini ya, di D UMKM ya, namanya UMKM. Nah, kemudian kita close saja dan Photoshopnya juga kita close. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi atau kita masuk ke web atau form pendaftaran. Nah, sebelum kita masuk ke form pendaftaran bantuan UMKM ini, nah pemirsa, Anda juga harus punya email ya, punya sebuah alamat email atau Gmail, karena ini di form ini disediakan dalam server Gmail ya, Gmail Doc atau Google Doc ya. Dalam Google Doc, maka kita harus masuk dulu ke Google. Nah, ini dia. Nah, kita masuk ke Google, masuk ke email. Nah, masuk ke email kita. Nah, di sini saya sudah masuk ke email. Maksudnya akun Google saya sudah aktif di komputer saya ya. Ini sangat luar biasa.
Sini kita lihat, karena saya saat ini berada di rumah ya, jadi saya menggunakan jaringan ponsel. Nah, ini kita masuk ke Gmail. Nah, di sini kita masuk misalnya Gmail saya ini ya CCTV. Nah, 12. Kenapa? Karena saya ada jual CCTV ya. Nah, ya CCTV 12, kemudian berikutnya apa Gmail Anda misalnya, kemudian kita masuk sandi kita. Kita masuk ke sandi. Nah, kita masuk, sudah ada ke Gmail, kita biarkan aja Gmail kita di situ. Kemudian kita membuka halaman form pendaftaran. Nah, bila Anda nggak tahu lagi halaman form, Anda bisa buka di freelancenews.com. Anda ketik di sini freelancenews.com. Nah, karena di Freelance News ini ada berita tentang form pendaftaran tersebut. Kita lihat di beritanya freelancenews.com, ini ada dia yang ada gambar kepala dinas. Ya, kita cari beritanya, kita lihat ini berita video cara daftar UMKM tahap 2 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur. Ini ada gambar Pak Is ya, Kepala Dinas Perdagangan Iskandar SH, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur. Luar biasa, beliau pakai masker juga karena ini masa pandemi COVID ya, mengikuti protokoler COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat terus, kita cari di berita ini ada, saya tautkan link ya, ini linknya. Nah, kita klik aja di linknya ini, sangat gampang. Dan kita klik di linknya, langsung masuk ke form pendaftaran. Nah, ini sangat, kita lihat ini form perpanjangan waktu pendataan program bantuan bagi pelaku usaha mikro BPUM Kabupaten Aceh Timur. Nah, ini kan saya masuk tadi dengan CCTV, ini ada email nampak sekali di sini kita lihat. Nah, jadi yang tanda bintang ini wajib diisi. Yang pertama adalah nomor KTP Anda 110809 misalnya 07 70775 misalnya 03 kali 2 gini ya. Nah, ini nomor KTP Anda. Kemudian masukkan nama Anda, nama lengkap Anda misalnya Ilyas Ismail ya, seperti nama saya ya. Luar biasa. Kemudian kita masukkan tanggalnya. Di sini ada dibuat HH. HH itu berarti hari ya, tanggal 0. Misalnya tanggal lahir Anda 03, 0 bulannya 04, misalnya tahun 1972 misalnya gitu tanggal lahir Anda. Nah, Anda ini laki-laki atau perempuan ya? Kalau perempuan Anda isi perempuan di sini, kalau Anda laki-laki Anda isi laki-laki. Nah, provinsinya tetap Aceh. Nah, kemudian kita masukkan, kita select ini kabupaten ya Aceh Timur. Memang ini pendaftaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur. Nah, kecamatan apa? Misalnya Anda kecamatan Nurussalam. Nah, Nurussalam gitu. Nah, desa apa? Misalnya Desa Tepin Pukat misalnya ya, Tepin Pukat. Nah, ini Desa Tepin Pukat ini persisnya ada di Jalan Negara ya, belum sampai Bagok kalau dari arah ID ya. Nah, kemudian bidang usaha apa Anda misalnya apa? Karena di Bagok itu banyak usaha-usaha atau petani tambak bandeng, maka kita buat kerupuk bandeng misalnya ya. Kerupuk bandeng ya, misalnya UKM kerupuk bandeng. Ini kita produksi kerupuk bandeng ya. UKM kerupuk bandeng ya misalnya. Kemudian nomor HP kita misalnya. Nah, nomor HP 085260 misalnya kan 90000 misalnya gitu. Nah, kemudian baru kita upload
ini tambah file foto KTP. Jadi di sini dibuat di atas jelas sekali ya, format file PDF ukuran maksimal 1 MB. Nah, ini maksimalnya ukuran 1 MB ya. Jadi kita harus ada di bawah 1 MB atau pas 1 MB. Nah, kita ambil file yang kita simpan tadi di yang di D ya, D. Kita cari UMKM kita tadi, di mana UMKM-nya yang kita simpan atau yang lebih mudah. Nah, kita buat file KTP ya. Kita open. Nah, ini KTP hanya 211,11 KB ya. Nah, tambah file. Nah, ini nih KTP kita upload. Nah, misalnya gitu ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini KTP kita sudah masuk. Kemudian kita tambah lagi foto usaha. Nah, foto usaha kita pilih fotonya. Ya, ini foto usaha kerupuk misalnya ya. Kita misalnya ada beberapa foto usaha, itu bisa kita tambah. Misalnya begini, kita ada usaha kerupuk, misalnya saat pembuatan kerupuk, saat pembungkusan kerupuk, kemudian ada saat sudah kita salurkan ke pasar-pasar atau yang sudah ada. Nah, kita upload dulu yang sudah ada, udah satu. Nah, kemudian kita tambah surat keterangan, tambah file surat keterangan usaha Anda dari kepala desa yang telah kita siapkan tadi, nah, yang sudah kita jadikan PDF. Ini dia, kita masuk, open. Nah, ini ada 955,38 KB. Jadi belum 1 MB juga ya. Kita upload. Nah, setelah kita upload, ketiga file ini sudah masuk semua, kita cek ulang dulu. Cek ulang apakah yang ada yang salah yang kita isi data kita, nomor KTP kita cek, kita pastikan. Kemudian nama kita pastikan, tanggal lahir kita pastikan. Kemudian jenis kelamin kita laki-laki atau perempuan kita pastikan. Kemudian provinsi kita pastikan dan kecamatan kita apa, desa kita apa. Nah, kemudian bidang usaha kita apa. Nah, kemudian nomor HP kita sudah benar semua. Nah, di sini ada 3 apa ini adalah persyaratannya, kita baca. Nah, kemudian baru kita tekan tombol kirim. Nah, ini dia, kan gampang. Sangat gampang pemirsa, dimanapun kita kirim. Nah, begitu kita tekan tombol kirim, nah ini sudah langsung masuk ke ya, di sini ya. Ini sudah tandanya sudah berhasil kita mendaftar, yaitu perpanjangan waktu pendataan program bantuan bagi pelaku usaha mikro BPUM Kabupaten Aceh Timur. Karena di sini ada tertulis tanggapan Anda telah direkam. Nah, begitu pemirsa ya. Jadi pemirsa, berkas yang Anda isikan tadi, misalnya ada surat gesi, itu tidak perlu diantar ke kantor dinas. Karena hal ini dilakukan oleh pihak dinas, ini masa pandemi COVID, hingga dibuat pendaftaran secara online. Karena Aceh Timur ini sangat luas, dengan 24 kecamatan, 513 atau 14 desa, jadi sangat luas dari Pantai Bidari atau Madat sana sampai ke Simpang Jernih. Jadi masyarakat bisa menggunakan via online. Nah, sangat luar biasa ini ya. Apalagi ini kan zaman teknologi 4.0, kita sudah tidak perlu jalan-jalan lagi, tapi kita sudah bisa mengisi form pendaftaran ini. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap jaga protokol COVID dan patuhi semua aturan tentang protokol COVID yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika Anda keluar rumah, Anda gunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, dan hindari kerumunan. Oke, semoga kita semua berhasil dan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, subscribe channel Tiga Mata ini. Nah, semoga Anda diberkati dan diberkahi semuanya, mudah rezeki dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.